Cerita dimulai dari Boruto sudah menyelesaikan tugasnya. Doa benar-benar menghabiskan musuh yang benar-benar menghancurkan seluruh isi dunia. Jika saja tidak ada dia, kehidupan di bumi benar-benar musnah, dan umat manusia akan lenyap untuk selama-lamanya. Saat itu Boruto sudah membuat orang-orang terdekatnya, bahkan ke-9 biju juga dibuatnya tertidur, agar mereka tidak mengganggu dirinya untuk menutup kisah ini. Tapi sayangnya, Minato muncul sendirian di sana, dan dia bisa lepas dari jutsu Boruto yang mengunci mereka sebelumnya di dalam dimensinya. Saat itu Boruto hanya berjalan santai dan tidak memperdulikan Minato. Dia tahu kalau kakeknya akan mengganggunya untuk mengembalikan kehidupan dunia kembali seperti awal dengan taruhan nyawanya. Saat itu Minato yang melihat Boruto tidak menggubris kehadirannya, dia perlahan berjalan mengikuti Boruto dari belakang, dan dia juga tidak berbicara apapun, sebab dia memahami kalau Boruto tidak ingin diganggu. Tapi melihat kakeknya selalu mengikutinya dari belakang, Boruto mengeluarkan karmanya, dan mencoba membuka jikukan ninjutsu untuk memasukkan Minato ke dalamnya. Tapi pada saat hendak membuka portal dimensinya, Minato langsung muncul dari samping Boruto dan menahan tangannya dan berkata, "Aku ingin berbicara padamu, apa tidak masalah kan?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Saat ini urusanku sangat banyak Yondai Mahokage, aku tidak punya alasan untuk berbicara padamu." Minato yang mendengar itu membalas, "Kau tahu, aku datang ke sini bukan tanpa persiapan, ada sesuatu yang aku punya untuk kau lihat." Boruto yang mendengar itu membalas, "Apa maksudmu? Tidak biasanya kau mengatakan hal semacam ini, apa yang ingin kau tunjukkan padaku?" Minato yang mendengar itu tiba-tiba mengeluarkan gulungan jutsu di jubahnya, dan meletakkannya di bawah. Saat itu Minato langsung menggunakan segel jutsu di tangannya, dan menggunakan Kuchio Seno Jutsu. Tiba-tiba keluar banyak jasad orang-orang berharga Boruto. Di sana ada Ida dan juga Kashin Koji, bukan itu saja, dan ada satu tangan putus yang terlilit kain. Boruto yang melihat itu terkejut dan berkata, "Bagaimana kau mendapatkan jasad mereka? Bukannya aku sudah menyembunyikannya?" "Oh, aku mengerti. Jadi kau mendapatkannya saat kau di dalam dimensiku ya? Tapi tunggu dulu. Tangan siapa ini?" Minato yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, sebagian dari mereka aku mendapatkannya di sana. Tapi mengenai tangan ini, aku bisa merasakan ini adalah milik Sasuke. Sebab itulah aku membawanya ke sini dan menemuimu." Boruto yang mendengar itu terkejut dan berkata, "Mustahil? Bagaimana mungkin bisa? Paman Sasuke sudah menjadi abu di pertarungan akhir. Apa yang membuatmu yakin kalau itu adalah milik dia, kakek?" Minato yang mendengar itu membalas, "Seharusnya kau sendiri tahu tentang gurumu Sasuke Uchiha. Dia tidak akan mati meninggalkan sesuatu untukmu. Mungkin kedengaran mengerikan saat aku menemukan ini, atau memang ini sebuah keberuntungan?" Boruto yang mendengar itu tiba-tiba mengingat sesuatu. Ternyata dia menyadari kalau sebelumnya dia memberikan tangan kepada Sasuke saat dia cedera dengan menggunakan kekuatan karma, dan ini memang milik Sasuke. Saat itu akhirnya apa yang diinginkan Boruto benar-benar tercapai dengan cara tidak disangka-sangka. Bahkan Boruto tiba-tiba memeluk Minato dan berkata, "Terima kasih kakek. Aku tidak menyangka kau akan melakukan ini untukku. Maafkan atas tindakan sombongku tadi. Aku benar-benar hanya memikirkan bagaimana cara mengembalikan Paman Sasuke. Walaupun dengan kekuatan ini, aku harus memerlukan tubuhnya untuk bisa membangkitkannya lagi." Minato yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Aku tahu kalau cucuku akan terus memikirkan hal ini. Sebab itulah aku berusaha untuk membuatmu bisa bahagia. Aku sangat bangga memiliki cucu hebat sepertimu. Walaupun aku masih merasa kekuatanmu masih cukup sulit untuk diterima akal sehat." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Kau benar kakek. Aku juga tidak menyangka akan seperti ini. Takdirku benar-benar sangat merepotkan. Bahkan saat aku kecil, banyak yang mengatakan kalau takdirku rumit untuk dipahami. Tapi sekarang aku memahami apa maksud dari ucapan mereka." Minato yang mendengar itu membalas, "Baiklah. Jadi apa kau akan melakukannya sekarang? Tapi sebelum itu, aku penasaran, apa yang terjadi kepada para biju? Mengapa mereka semua tidak sadarkan diri?" Boruto yang mendengar itu tertawa sambil berbohong dan berkata, "Santai saja kakek. Mereka hanya terlalu lelah setelah bertarung panjang, tapi mereka semua baik-baik saja." Minato yang mendengar itu langsung membalas, "Kau tahu sendiri kan, kalau aku bukan orang yang bisa percaya semudah itu. Tapi baiklah, aku rasa telah terjadi sesuatu yang membuatmu melakukan ini pada mereka. Aku tidak akan membuatmu terganggu." Boruto yang mendengar itu tersenyum,
Kemudian dia menjawab, "Aku sangat senang melihatmu kakek, tapi aku juga punya kejutan untukmu. Bagaimana kalau aku membawa nenek ke sini? Kekuatanku masih terhubung dengan mereka, apalagi nenek Kushina adalah mantan jin curi Kikurama, jadi aku bisa menggunakan dia menjadi pintu awal untuk terhubung dengan cakranya." Minato yang mendengar itu terkejut dan tak percaya apa yang diucapkan Boruto, tapi dia langsung tersenyum dan berkata, "Kau sudah melakukan tugasmu. Untuk sekarang, bukannya ini adalah waktu yang pas untuk mengembalikan Sasuke? Aku kira tempat kosong seperti ini akan menarik untuk menyambutnya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar kakek. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang juga." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung melihat Eida dan Kashin Koji. Kemudian dia berkata, "Maafkan aku, tapi aku rasa kalian sudah cukup di sini. Terima kasih atas segalanya, aku menghargai bantuan kalian berdua." Setelah Boruto berkata demikian, dia ingin memusnahkan Eida dan Kashin Koji. Boruto merasa kalau mereka berdua tidak cocok untuk kembali. Saat itu Boruto mengeluarkan jutsu lahar api di tangannya. Minato yang melihat itu terkejut, tapi dengan kebijaksanaannya, dia tidak mau mengganggu keputusan Boruto sedikit pun. Boruto yang menyadari Minato tidak mengganggunya, dia benar-benar senang melihat tindakan kakeknya, tapi akhirnya dia berkata, "Jangan khawatir kakek, aku tidak membenci mereka, tapi akan sangat tidak bagus bagi mereka jika kembali. Kekuatan mereka tidak terkendali. Aku rasa mereka juga tidak keberatan tentang itu." Minato yang mendengar itu membalas, "Begitu ya? Aku tidak mengetahui tentang hubunganmu dengan mereka. Aku akan menunggumu dari belakang sini." Setelah mendengar itu, Boruto langsung menggunakan jutsu lava apinya ke arah Eida dan Kashin Koji, dan membuat mereka menjadi abu. Saat itu Boruto langsung mengambil tangan Sasuke dan menjauh dari kobaran api tersebut. Setelah hal tersebut, Boruto meletakkannya di bawah, dan melepaskan ikat kepala ninja milik Sasuke dan meletakkannya di samping. Saat itu Boruto menghirup nafas dalam-dalam, dan ketiga matanya langsung keluar dan mengeluarkan cahaya terang. Minato yang melihat itu langsung berkata dalam hatinya, "Aku tidak percaya cucuku bisa memiliki kekuatan seperti dewa. Apa yang dia alami selama ini? Aku benar-benar penasaran sampai dia bisa mendapatkan kekuatan aneh seperti ini. Ya tapi tidak masalah, dia adalah cucuku Uzumaki Boruto. Aku bahagia kau bagian dari keluargaku. Aku harap Kushina benar-benar kembali." Setelah hal tersebut, Boruto menggunakan segel jutsu di tangannya. Tidak lama berselang, muncul satu pohon raksasa yang langsung menjulang ke atas langit dan menarik tangan Sasuke. Menyaksikan itu Boruto berkata, "Saatnya kau kembali lagi Paman Sasuke. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Kalau begitu, aku akan menggunakan jutsunya sekarang." Setelah Boruto berkata demikian, pohon raksasa itu tiba-tiba mulai mengecil dan ukurannya menjadi lebih menyusut dari biasanya, dan kemudian berubah menjadi pohon normal, dan mengeluarkan Sasuke dalam keadaan pulih tanpa terluka sedikit pun dari batang pohon tersebut. Tapi kesadaran Sasuke masih belum ada, dia masih pingsan dan tak sadarkan diri. Menyaksikan itu Boruto perlahan berjalan, dan mengambil ikat kepala ninja milik gurunya itu. Kemudian meletakkannya di jubah Sasuke sambil berkata, "Aku mengembalikannya guru. Permainan panjang akhirnya selesai. Aku bisa membuat ikat kepalamu tidak hancur walaupun sudah melakukan hal gila dalam waktu yang lama." Setelah Boruto berkata demikian, dia membuka satu mata Sasuke, dan jugan Boruto berubah menjadi emas, dan beberapa waktu berselang, muncul cahaya terang yang langsung menembus tubuh Sasuke, dan akhirnya Sasuke membuka kedua matanya dan kini dia benar-benar hidup lagi. Minato yang menyaksikan itu dari kejauhan langsung membeku dan merinding melihat kegilaan Boruto yang bisa melakukan itu dengan mudah. Saat Sasuke membuka kedua matanya, Boruto langsung memeluknya dengan kencang dan berkata, "Aku tidak tahu ini yang keberapa kali aku mengembalikanmu dari kematian, tapi aku bersumpah yang ini adalah yang terakhir. Aku tidak akan membiarkanmu lagi ke sana." Sasuke yang mendengar itu masih sedikit kebingungan, tapi saat melihat ada Minato yang kembali hidup lagi, akhirnya dia sadar apa maksud perkataan Boruto, dan kemudian dia berkata, "Jadi kau sudah berhasil ya? Aku tahu kau pasti bisa melakukannya. Aku kagum memiliki murid sepertimu Boruto. Kau menyelesaikan mimpi buruk umat manusia." Setelah Sasuke berkata demikian, dia langsung terkejut. Dia melihat para biju di ujung sana tak sadarkan diri, dan kemudian dia berkata, "Jadi kau melakukan itu juga kepada mereka?"
Sepertinya mereka para biju akan membencimu seperti diriku di masa lalu saat menggejutsu mereka semua. Apa mereka mengganggu jalanmu?" Boruto yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Kau juga seharusnya sudah tahu Paman Sasuke. Mereka benar-benar merepotkan, tapi sebentar lagi aku akan menyadari mereka." Setelah hal tersebut, Minato perlahan berjalan mendekati mereka berdua. Sasuke yang melihat ada Yondaime langsung berkata, "Jadi kau hidup juga ya? Aku bisa melihat jelas dari pupil matamu, kau bukan lagi Edo Tensei." Minato yang mendengar itu membalas, "Senang melihatmu kembali Sasuke. Aku berterima kasih kau sudah mengajari cucuku." Sasuke yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Aku tidak melakukan apapun dengannya, dia memiliki kekuatan sebesar ini karena dirinya sendiri." Minato yang mendengar itu menjawab, "Tapi sedikit ada yang berbeda denganmu. Sepertinya Sharinganmu dan Rinneganmu sudah tidak ada lagi ya? Kedua matamu sudah normal seperti biasa." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Itu benar kakek. Maafkan aku Paman Sasuke. Aku tidak bisa memulihkan semua kekuatanmu seperti awal, mungkin itu adalah kekurangan jutsuku. Jadi kau yang sekarang tidak akan bisa mengakses Sharingan?" Sasuke yang mendengar itu tersenyum dan membalas, "Hei, apa yang kau katakan? Itu bukanlah sesuatu yang penting. Dengan mata seperti ini aku sudah bahagia. Aku belum mengucapkan terima kasih padamu Uzumaki Boruto. Kau berhasil menjalankan misimu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku senang kau mengatakan itu Paman Sasuke. Tapi sekarang, aku harus mengembalikan kalian ke tempat lain. Orang-orang sudah berkumpul di dalam dimensiku. Dunia saat ini masih belum bisa ditempati. Aku sedikit ada urusan. Jadi apa kalian tidak masalah membiarkanku sendirian?" Sasuke yang mendengar itu mendekati Boruto. Dia langsung meletakkan kedua jari telunjukannya ke dahi Boruto dan berkata, "Kau sudah tahu jawabanku?" "Tentu saja tidak. Aku akan menemanimu di sini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan menunda sedikit, dan aku rasa terlalu cepat untuk langsung memindahkanmu ke sana. Kalau begitu, ikutlah denganku. Kita akan berjalan-jalan santai di tengah desa yang sudah hancur menjadi abu." Setelah Boruto berkata demikian, dia akhirnya memberikan pedang milik Sasuke kepadanya. Sasuke yang melihat itu langsung berkata, "Itu adalah warisanku untukmu, jaga itu, dan itu alasan kau tidak boleh mati. Jangan kau anggap aku bisa dikelabui olehmu Boruto. Aku paling mengetahui tentangmu dari siapapun." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Saat itu mereka bertiga melewati para biju yang masih pingsan. Saat itu Sasuke melihat ada Killer Bee dan Mitsuki yang masih terbaring di sana. Menyaksikan itu Sasuke berkata, "Sepertinya kau sangat mirip denganku, tapi mari kita lihat seluruh isi dunia dari atas langit. Aku masih belum terbiasa jalan setelah baru saja hidup lagi." Beberapa saat kemudian, Sasuke menggunakan Kuchio Senojutsunya. Dia mengeluarkan elang dan langsung naik ke atasnya dan diikuti Minato dan Sasuke. Alhasil mereka terbang ke atas langit. Saat itu mereka menyaksikan sebagian daratan amblas dan menjadi jurang yang sangat dalam. Saat itu Sasuke berkata, "Apa kau yakin musuh sudah dikalahkan? Tapi aku tidak asing dengan bentuk ledakan ini. Apa itu ulah Otsutsuki?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Bagian kerusakan ini dibuat oleh Deidara. Dia membantuku untuk melawan Otsutsuki. Obito menggunakan Edo Tensei untuknya. Dia benar-benar mengagumkan." Sasuke yang mendengar itu terkejut dan berkata, "Apa katamu, Deidara? Apa kau serius bekerja sama dengan orang bodoh itu? Pantas saja aku tidak asing dengan bentuk ledakannya di bawah." Boruto yang mendengar itu tersenyum dan menjawab, "Sayang sekali, dia mengorbankan jiwanya untuk membantuku. Bahkan, tubuh Edo Tensei-nya tidak bisa beregenerasi lagi. Padahal aku sudah berjanji untuk mengembalikannya." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Aku tidak percaya kau sepertinya menikmati bertarung dengan dia. Bagaimana? Dia orang yang sangat cerobohkan. Dia hampir membunuhku di masa lalu. Tapi aku tak menyangka dia akan membantumu di sini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Kau benar Paman, bahkan bukan hanya dia saja.
Beberapa anggota Akatsuki ada di dalam dimensiku, jadi akan sangat menarik jika kau melihat. Mereka semua di sana kan? Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Jangan bodoh. Itu membuatku jadi tidak akan pernah mau ke sana lagi. Bahkan aku bisa menebak, kalau Obito kau sudah menghidupkannya lagi seutuhnya dengan kekuatanmu, aku sudah bisa menebaknya. Lakukan saja apa yang kau mau. Aku rasa kau membuatku kerepotan ke depannya." Boruto yang mendengar itu tertawa mendengar ucapan Sasuke, tapi Shikifujin yang dirantai Boruto berkata di alam bawah sadarnya, "Awalnya aku senang denganmu bocah, tapi aku tidak percaya kau melakukan ini, yang membuatku ingin menghancurkanmu. Aku rasa tawa dan senangmu sebentar lagi akan pudar." Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku minta maaf melakukan ini padamu, sebab jika tidak, aku akan keluar sesukamu dari tubuhku. Aku tidak suka melihat kau melakukan itu. Jika sudah selesai, aku akan menyelesaikan kontrakmu denganku. Jangan khawatir, aku tidak pernah tidak menepati janjiku." Shikifujin yang mendengar itu membalas, "Semuanya tidak akan sama lagi setelah aku berkata seperti ini. Bersenang-senanglah, waktumu tidak banyak lagi. Apalagi aku harus memaksa mulutku untuk berbicara akibat leherku dirantai olehmu." Boruto yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia langsung menutup obrolan mereka berdua. Saat itu mereka bertiga menyaksikan dengan santai keheningan yang ada di bawah, tidak ada lagi musuh yang mengancam. Mereka berjalan-jalan santai dengan elang milik Sasuke dan mengelilingi seluruh isi bumi. Saat itu Minato berkata, "Lihatlah sisa pertarungan melawan Otsutsuki. Di bawah sana, banyak sekali peninggalan pohon Shinju di bawah sana. Sepertinya jika hanya menggunakan pedang untuk menghancurkannya akan memerlukan waktu yang lama." Boruto yang mendengar itu tiba-tiba mengeluarkan karma di tangan kanannya. Dia mengeluarkan bola cakra kecil berwarna hitam dan menurunkan tepat di atas pohon Shinju yang sudah mati. Dan saat bola hitam itu mendarat di pohon Shinju, tiba-tiba Shinju langsung hancur menjadi berkeping-keping, dan hancur begitu saja. Sasuke dan Minato yang melihat itu tersenyum, dan kemudian Sasuke berkata, "Sepertinya kau ingin sedikit pamer dengan kemampuan barumu di depanku. Aku tidak bisa percaya kau bisa menghancurkan sisa pohon Shinju sebesar itu dengan mudah tanpa menggunakan ledakan." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kita mau kemana Paman Sasuke? Apa kau ingin membawa kami mengelilingi area Konoha?" Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar. Aku bisa melihatmu dengan jelas. Kau sudah sangat lelah, jadi aku ingin membuat kau sedikit lebih ringan. Tidak masalahkan membuatmu sedikit lega saat aku membawamu di atas elang ini." Boruto yang mendengar itu membalas, "Baiklah, aku akan sedikit bersantai-santai di sini." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung berbaring di atas elang Sasuke sambil melihat langit yang luas. Saat itu Minato berkata kepada Sasuke, "Aku harap kau membuat kita sedikit lama terbang ke sini." Dia akan terus memaksa dirinya. Sasuke yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar Yondaime, itu yang memang akan aku lakukan, karena aku tahu apa yang harus dia bayar setelah dengan mudah mengembalikan atau menghidupkan orang yang sudah mati." Minato yang mendengar itu membalas, "Aku juga melihat dia sedikit bermasalah dengan Shikifujin. Sepertinya dia sudah menggunakan jutsu dewa kematian itu, tapi ada yang sedikit berbeda. Seharusnya dia akan langsung mati memang jika menggunakannya. Aku rasa hanya kau yang bisa dia turuti. Berbeda denganku, aku rasa kau paham maksudku." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Ya aku tahu itu, jangan khawatir, sisanya biarkan aku yang mengurusnya. Kali ini aku ingin membawanya menikmati angin di sore hari ini. Walaupun sedikit aneh, aku jauh lebih dekat dengannya daripada Sarada anakku." Boruto yang melihat mereka berbicara dengan nada pelan langsung berkata, "Hei ayolah, kalian membuatku penasaran. Sepertinya kalian sedang menyimpan rahasia." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Bukan apa-apa, bersantailah di sana. Bagaimana? Udaranya benar-benar nikmat kan?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, apalagi ada kau dan juga Yondaime. Aku bisa melakukan apa yang ku mau saat ini. Tapi maaf Paman Sasuke, aku tidak bisa menyelamatkan Itachi." Sasuke yang mendengar itu membalas,
Kau sudah menjalankan tugasmu sangat baik, jadi berhentilah mengatakan hal semacam itu Boruto.